Ya, ini untuk formasi guru, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Matahari. Selamat kepada Ibu Matahari. Oke, waktunya sudah habis. Jadi Bapak Ibu, ini soal pendidikan inklusif ini materi yang paling banyak keluar kata teman-teman Bapak Ibu. Jadi memang saya ulang-ulang lagi, ada yang soalnya mungkin sudah familiar bagi Bapak Ibu, nah tetapi tetap diingatkan ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang guru SD mengajar membaca kepada seorang siswa dengan disleksia. Jadi disleksia ini Bapak Ibu kemampuan anak, kesulitan anak dalam mengenali huruf dan membaca dengan lancar. Meskipun sudah dilakukan berulang kali. Selain itu, siswa sering merasa frustasi dan cemas ketika diminta membaca di depan kelas. Berdasarkan pemahaman tentang karakteristik siswa dengan disleksia, maka strategi pembelajaran yang paling efektif yang dapat diterapkan oleh guru. Nah, jadi Bapak Ibu, A. Memberikan instruksi membaca menggunakan metode penghafalan kata-kata, menggunakan pendekatan multisensori seperti menggabungkan penglihatan, pendengaran, sentuhan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap huruf dan kata. Meminta siswa untuk membaca lebih cepat agar dapat beradaptasi dengan materi pembelajaran dan mengurangi tugas membaca dan memberikan pujian. Alhamdulillah Ibu Matahari. 3, 2, 1. Oke, mari kita buka jawabannya Bapak Ibu. Jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Jadi, kalau siswa yang mengalami disleksia, maka pendekatan yang digunakan adalah kita melibatkan panca indera, Bapak Ibu, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Nah, dan biasanya disleksia ini kita dengan gerakan Bapak Ibu diajak anak-anak bermain sambil memperkuat pemahamannya, itu adalah salah satu pendekatan bagi anak-anak yang mengalami disleksia, Bapak Ibu. Nah, jadi jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Ini bisakah untuk peraturan operasional? Nah, Ibu Nenci Kumala, ini kebetulan yang dibahas adalah soal teknis guru. Nah, jadi kalau soal teknis guru, ini soal SJT-nya. Sementara untuk layanan operasionalnya nanti berhubungan dengan mansoswanya. Kalau mansoswa itu bersama Ibu Deyesa. Kalau saya, Pak D, itu khusus kepada soal SJT guru. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan di tap-tap layarnya dulu Bapak Ibu. Soal nomor 2. Ya, betul Bapak R atau Ibu R, karena soalnya tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Semua soal dalam bentuk SJT, khusus Situational Judgment Test. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjawab, silakan di tap-tap layarnya.
Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Seorang guru mengajar kelas inklusif yang terdiri dari berbagai macam siswa, termasuk seorang siswa dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Siswa ini seringkali tidak dapat duduk diam di tempat duduknya. Siswa ini seringkali tidak dapat duduk diam di tempat duduknya, berbicara tanpa henti, dan seringkali kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Berdasarkan karakteristik siswa dengan ADHD, guru sebaiknya mengimplementasikan strategi pengajaran sebagai berikut. Selamat kepada Ibu Umi Hambali. Alhamdulillah dapatkan skor yang tinggi. Soal ini ada di tertulis yang mirip lah tentang anak ABK. Ya, Ibu Riani. Karena soal pendidikan inklusi ini banyak sekali yang keluar tadi ya. A. Memberikan tugas yang panjang. B. Memberikan instruksi yang singkat dan jelas. C. Menggunakan pembelajaran berbasis kelompok. D. Meningkatkan kesulitan tugas untuk menantang siswa dan mengurangi kebosanan mereka. E. Memberikan hukuman setiap kali siswa berbicara atau bergerak untuk meningkatkan konsentrasi mereka. Nah, jadi kalau anak ADHD ini bagaimana penanganannya Bapak Ibu? Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah B Bapak Ibu. Jadi, memberikan instruksi yang singkat, jelas, serta memberikan waktu istirahat yang cukup untuk membantu siswa tetap fokus. Nah, ini kalau penanganan anak-anak yang ADHD. Sementara kalau anak yang disleksia, nah kita menggunakan pendekatan multisensori Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah, ini report dari Ibu Riani. Soal ini ada di tes tadi siang Pak, miriplah tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi memang Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu lihat lagi di folder Bapak Ibu itu ada soal-soal pendidikan inklusif sebanyak 15 soal. Nah, itu nanti Bapak Ibu pelajari lagi ya. Nah, ditambah dengan soal-soal yang sudah kita bahas di YT, di rekaman layar ini, Bapak Ibu bisa cek juga di akun YT kita ya. Silakan ditap-tap layarnya dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Nah, jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu belajar lagi di akun YT kita ya. Nah, ini bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu Bapak Ibu biar Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam merumuskan taksonomi Bloom di sini? Tingkat kognitif pada taksonomi Bloom. Ibu Erliani, saya dapat peringkat 9 dari 387 peserta. Alhamdulillah, selamat Ibu Erliani dan dapat nilai 567. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu yang sudah selesai ujian mungkin bisa berbagi tips atau saran kepada teman-teman yang akan mengikuti ujian. Bagaimana tips dan strateginya nanti mungkin bisa di-share ya. Silakan bagi yang sudah selesai menjawab di tab-tab layarnya Bapak Ibu. Oke, waktunya sudah habis. Seorang guru di kelas menengah menggunakan pendekatan yang mengacu pada taksonomi Bloom untuk merancang tujuan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Guru ini memberikan tugas yang melibatkan analisis, sintesis informasi,
meminta siswa untuk mengevaluasi argumentasi dan membandingkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, tingkat kognitif taksonomi Bloom yang paling relevan untuk siswa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tingkatannya adalah berpikir kritis, analisis, sintesis informasi, dan meminta siswa untuk mengevaluasi argumentasi dan membandingkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian masalah. A. Pengetahuan, mengingat fakta dan informasi dasar yang telah dipelajari. B. Pemahaman, mengklarifikasi dan menginterpretasikan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana. C. Penerapan, menggunakan konsep dan prinsip yang telah dipelajari dalam situasi nyata. D. Analisis, memecah informasi menjadi bagian-bagian untuk mengidentifikasi hubungan dan pola. E. Evaluasi, menilai, kritisi ide, argumen, dan solusi berdasarkan kriteria yang ada. Ini Bu Rosi juga sudah ya, saya sudah tes dan dapat nilai 554. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah. Selamat Ibu Rosi. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban terbaiknya adalah E, Bapak Ibu. Jadi tahapan di sini adalah tahapan evaluasi, tidak lagi menganalisis. Karena di sini ada mensintesis informasi dan juga mengevaluasi serta membandingkan. Nah, jadi ini tingkatannya adalah C5 ini ya Bapak Ibu, evaluasi. Menilai dan mengkritisi ide, argumen, dan solusi berdasarkan kriteria yang ada. Dan ini sudah kita bahas kemarin di dalam instrumen penilaian Bapak Ibu. Apa saja instrumen penilaian pengetahuan, mengevaluasi, menyimpulkan. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu di live sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi di sini hal-hal yang berhubungan dengan asesmen. Untuk yang mahasiswa, rata-rata mirip semua pertanyaannya dengan yang di live Ibu Desa. Nah, Alhamdulillah Ibu Riani. Nah, Alhamdulillah kami senang sekali mendapatkan laporan dari Bapak Ibu semua yang sudah selesai ujian dan memperoleh nilai yang maksimal. Alhamdulillah, dan doa kami adalah semoga Bapak Ibu menjadi winnernya dan lulus P3K tahun 2025 ini. Nah, ini adalah sebuah kepuasan dan pencapaian yang kami tunggu-tunggu Bapak Ibu. Dan kami tunggu kabar baiknya nanti dari Bapak Ibu semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini apa? Sebentar. Pak, boleh kembali ke soal yang mau SS. Oke, boleh, silakan. Nah, gimana tipsnya nih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ujian supaya Bapak Ibu dalam memanajemen waktunya mungkin bisa dibagi ke teman-temannya Bapak Ibu, silakan berbagi ya. Kalau mau lihat live yang sebelumnya di mana Pak? Nah, silakan dikunjungi akun YT kita di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketinggalan live kami sebelum-sebelumnya bisa belajar di akun YT kita. Silakan nanti di subscribe ya. Atau kalau mau belajar dengan file-file atau paketnya, Bapak Ibu bisa mengorder paket guru lengkap ini. Jadi ini sudah lengkap semuanya. Nanti Bapak Ibu tinggal tinggal mendownload filenya terus belajar secara maksimal di sini. Jadi Bapak Ibu bisa kombinasi ya. Bapak Ibu yang tipenya audio bisa dari YT kami juga. Yang visual yang lebih suka dengan catatan-catatan itu juga bisa mengorder paket kami. Jadi silakan Bapak Ibu, banyak sekali sumber belajarnya. Kalau di sini nanti sudah lengkap dengan materi-materinya Bapak Ibu dan juga pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ibu Windy Fadilah, ada untuk guru seni budaya. Ya, jadi apapun itu mapelnya Bapak Ibu, itu soalnya dalam bentuk SJT, Situational Judgment Test. Jadi di sini sudah sama untuk semua formasi guru, ini sudah ada di paket guru lengkap. Nah, silakan Bapak Ibu order ya. Ataupun nanti di akun YT kita Bapak Ibu juga bisa belajar. Kita masuk ke soal keempat, Bapak Ibu.
Terima kasih Ibu Desa. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Alesa. Semoga berkah. Oke, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Seorang guru merancang pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam taksonomi Bloom, di mana siswa diminta untuk membuat rancangan penelitian berdasarkan berbagai teori yang telah dipelajari. Siswa tidak hanya menyusun rancangan penelitian, tetapi juga memberikan justifikasi dan pertimbangan logis atas pilihan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jenis keterampilan kognitif yang paling sesuai untuk tujuan pembelajaran ini menurut taksonomi Bloom yang telah berkembang dalam versi revisinya oleh Anderson dan Krathwohl. Nah, ini Bapak Ibu, kata kuncinya di sini adalah membuat rancangan penelitian berdasarkan berbagai teori. Berarti kalau sudah membuat Bapak Ibu, itu tidak lagi levelnya C1, C2, atau C3. Berarti ini sudah C4 ke atas. Kira-kira mana kata kerja operasional yang mewakili untuk soal yang seperti itu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya Bapak Ibu adalah betul sekali D. Menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, kalau mengingat dan memahami itu levelnya masih C1, C2, menganalisis C4. Sementara kalau membuat ini sudah kategori mencipta ini Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di ranah kognitifnya ini adalah pada bahagian C6. Mendesain dan membuat. Nah, jadi ini sudah masuk pada level C6. Nah, untuk slide ini sudah ada di folder Bapak Ibu, sudah saya uploadkan, dan juga sudah ada di rekaman layar di akun YT kita Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dilihat-lihat lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Hari Jumat saya tes ujian, semoga dimudahkan ya hasil bomba. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tetap semangat ya Ibu Siti. Jangan lupa diperkuat ininya, diperkuat lagi doa-doanya, ibadahnya, semoga nanti diberikan kelancaran. Dan tentunya jangan lupa tetap belajar dan selalu berpikiran positif. Nah, supaya tidak stres dalam menghadapi ujian nantinya ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ada yang sudah selesai ujian, ada yang akan menunggu waktu ujian. Jadi jangan stres dalam menghadapi ujian Bapak Ibu, usahakan serileks mungkin sehingga Bapak Ibu memiliki kenyamanan dalam berpikir. Nah, kalau stres nanti takutnya materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari itu hilang seketika ya. Jadi silakan rileks, tarik nafas. Insya Allah besok saya akan ujian, mohon doanya. Ya, Pak Ibu atau ini Hayu, amin. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik. Semoga diberikan kelancaran dalam ujian. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Bagi yang sudah menjawab, silakan tap-tap layarnya Bapak Ibu.
Alhamdulillah, ini ada lagi yang sudah lapor. Pak, makasih udah bantuin saya belajar bisa dapat skor 581. Selamat kepada Bapak atau Ibu. Nah, Alhamdulillah mendapatkan skor 581. Nah, mudah-mudahan lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita masuk ke soal yang kelima ya. Dalam merancang learning objective atau tujuan pembelajaran, seorang guru ingin memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi siswa yang diinginkan. Untuk itu, terima kasih Ibu Alesa. Untuk itu, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Terima kasih Bapak Ibu, spesifik dan memiliki batas waktu. Hal ini sejalan dengan konsep SMART dengan perumusan tujuan pembelajaran. Jika seorang guru ingin siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis data secara akurat setelah mengamati eksperimen, maka tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kriteria SMART. SMART ini artinya Bapak Ibu dapat terukur, measurable, akurat, terus ada waktunya. Nah, ini syarat-syarat perumusan learning objective nanti Bapak Ibu. Ini sudah ada juga konsepnya nanti. A. Siswa dapat memahami konsep eksperimen dengan baik. B. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh dalam eksperimen. Siswa dapat menghafal langkah-langkah eksperimen. Siswa dapat menjelaskan. Siswa dapat mengikuti prosedur. Nah, di sini kan mengidentifikasi dan menganalisis. Maka tujuan pembelajarannya yang tepat adalah, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh dalam eksperimen. Nah, jadi ini Bapak Ibu, learning objective ini nanti, ini kan konsepnya adalah SMART Bapak Ibu. Spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu. Nah, ini cara perumusan tujuan pembelajaran dengan kriteria SMART. Nah, jadi dari sini nanti Bapak Ibu kan contohnya pilihan C pada soal ini. Spesifiknya apa? Melakukan percobaan. Terukur apa? Menjelaskan hasil. Relevan sesuai dengan materinya dan berbatas waktu. Nah, ada di dalam kelompok. Nah, jadi ini cara-cara perumusan dari learning objective Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Raffi, ada nomor Nisa aja, Raffi. Ada nomor Nisa aja, Raffi. Catat kalau nomor ibu, nomor aku tuh. Nanti aja. Kan ketinggalan saya Pak. Ya nanti silakan dari rekam layar di YT ada ininya Bapak Ibu. Bagi yang ketinggalan nanti bisa belajar lagi di sana. Tadi mulainya sekitar jam 8. Ini baru soal yang ke-6. Jadi lebih kurang baru setengah jam ya. Oke, kita masuk pada soal yang ke-6. Seorang guru yang mengajar mata pelajaran sejarah merancang learning objective dengan fokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk menganalisis sebab akibat dari peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dunia.
Jika tujuan pembelajaran ini dirancang untuk mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi, nah jadi ini tingkatannya adalah berpikir kritis Bapak Ibu, analisis. Apa yang harus dilakukan oleh guru agar tujuan ini lebih jelas dan terukur? Menyusun tujuan yang hanya menyebutkan. Nah, jadi capaiannya di sini adalah tingkat kognitif yang lebih tinggi. Menetapkan tujuan yang hanya mengharuskan siswa untuk menghafal, menyusun tujuan yang mengharuskan siswa menganalisis. Nah, kemungkinan C ini ya Bapak Ibu, karena menganalisis itu sudah tingkat berpikir tingkat tinggi, HOTS, dan juga berpikir kritis. Menetapkan tujuan yang mengharuskan siswa untuk mengingat, mengingat itu hanya C1. Menyusun tujuan untuk menghafal, menghafal itu juga C1. Maka kalau tujuan kognitif yang lebih tinggi adalah semua sepakat menjawab C, yaitu menyusun tujuan yang mengharuskan siswa untuk menganalisis sebab dan akibat dari peristiwa sejarah yang telah dipelajari. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ada. Nah, jawaban terbaiknya adalah C. Jadi, menganalisis. Nah, jadi ini yang mengindikasikan ini tingkatan kognitif yang tinggi. Menganalisis itu sudah mulai dari C4 ya Bapak Ibu. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ibu Alessa, terima kasih. Soal sebelumnya jawabannya apa ya? Nah, soal sebelumnya jawabannya adalah B ya. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh dalam eksperimen. Nah, sementara ini jawabannya adalah C. Menyusun tujuan yang mengharuskan siswa untuk menganalisis sebab dan akibat dari peristiwa sejarah yang telah dipelajari. Ya, jadi nanti bagi yang ketinggalan bisa dilihat di akun YT kita untuk mengulang lagi rekaman live kami Bapak Ibu. Nah, ini ya akun YT kita. Jangan lupa nanti di subscribe. Nah, ini soal-soalnya banyak sekali di sini Bapak Ibu, rekaman live, baik itu saya ataupun juga Ibu Deyesa. Ya. Nah, begitu juga dengan paket-paket soal yang belum mengorder, mumpung Bapak Ibu belum ujian, masih ada kesempatan untuk belajar, silakan diorder segera. Silakan dihubungi adminnya. Oke, Bapak Ibu, masih semangat? Kalau masih semangat, kita masuk ke soal berikut. Ya, Pak, kalau Ibu hamil ikut ujian nanti bagaimana ya? Apa didahulukan? Mungkin ada Bapak Ibu yang berpengalaman, Bapak Ibu yang sudah ujian, bisa menjawabnya ya. Menjawab pertanyaan dari Ibu Nia. Kita masuk ke soal nomor 7. Ada tempat prioritas Bu. Nah, itu jawaban dari Vindi Fitri Andini. Nah, jadi ada tempat prioritasnya. Jadi Ibu Nia kalau lagi hamil, ini jawabannya. Ada tempat prioritas disediakan. Alhamdulillah. Supaya lebih mudah nantinya ya. Oke, kita masuk soal yang ke-7.
Pada pembelajaran fisika topik rangkai listrik arus searah, guru bermaksud melatih keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi pada siswa. Maka rumusan indikator capaian pembelajaran yang paling tepat adalah, jadi Bapak Ibu harus mencari di option A sampai E yang ada dilatih di sana keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. A. Dapat melakukan percobaan untuk menentukan nilai hambatan secara berkelompok. Nah, di A yang tercermin baru kolaborasi. B. Dapat membuktikan hukum Ohm melalui percobaan rangkaian listrik arus searah dalam menentukan nilai hambatan. Nah, ini tidak terbunyi Bapak Ibu ya. Yang C. Dapat mempresentasikan. Nah, mempresentasikan berarti di sini dibutuhkan keterampilan berkomunikasi. Hasil percobaan rangkai listrik arus searah yang telah dilakukan secara berkelompok. Berkelompok berarti dilakukan secara kolaborasi. Jadi yang C ini Bapak Ibu sudah ada keterampilan komunikasi melalui presentasi dan kolaborasi dengan cara berkelompok. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Dapat mempresentasikan hasil percobaan rangkai listrik arus searah yang dilakukan secara berkelompok. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah berapa soal ini ya? Sudah 7 soal. Apakah betul semuanya Bapak Ibu? Silakan di komen-komen Bapak Ibu nilainya mana Pak. Nah, ini lupa saya ini menginikannya ya Bapak Ibu, menuliskan nilai-nilainya. Jadi yang tertinggi itu adalah C. Nah, selanjutnya keterampilan berkomunikasi, berarti ada mempresentasikan, mendiskusikan, dan menentukan hambatan. Nah, dilanjutkan dengan D, setelah itu adalah A, E, dan terakhir nanti yang paling rendah adalah B. Karena di sini tidak tergambar ada keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Saya baru 3 soal Pak, dapat 15. Alhamdulillah, berarti poinnya 5 semua. Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, di sini ada sedikit saya jelaskan bahwa penyusunan tujuan pembelajaran yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang kita kenal dengan A, B, C, D, yang berasal dari kata A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree. Nah, audience ini adalah pelakunya, berarti adalah siswa. Behavior adalah perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Nah, perilaku itu terdiri dari atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun. Nah, ini adalah behavior yang muncul Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kondisi Bapak Ibu. Kondisi adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. Dan yang D itu adalah degree atau derajat tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai oleh peserta didik. Misalnya melakukan tanpa batas waktu tertentu, ketinggian tertentu, atau ukuran tingkat keberhasilan lainnya. Ya, jadi ini penting bagi Bapak Ibu ketika merumuskan tujuan pembelajaran yang konsep A, B, C, D ini Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk ke soal berikutnya. Bapak Ibu hamil, Bapak kalau Ibu hamil, Ibu ikut ujian nanti bagaimana apa yang didahulukan. Ibu Nia, bagusnya langsung ini saja karena record dari teman-teman soal SCT-nya tidak terlalu panjang-panjang. Nah, jadi kalau Ibu Nia rasanya sudah mantap materi-materi SJT, silakan SJT dulu. Biar nanti fresh mengerjakannya ya. Karena kalau ibu hamil ini kadang hormonnya tidak stabil, harus banyak bergerak kadang. Nah, jadi ya kejar dulu nilai tertingginya di SJT bagusnya.
Ada mapel saya nomor 8. Oh, Ibu Nia berarti PJOK ya? Ah, luar biasa. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, jadi dengan menggunakan panduan observasi ini Bapak Ibu, maka semua guru dapat melakukan praktik dan juga penilaian yang sama dengan kondisi sarana praktik di sekolah ini terbatas. B. Memahami pentingnya metode observasi, hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis, tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. E. Berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Maka kita pilih tindakan yang paling efektif dan juga berfokus kepada kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, ini adalah kenapa ini jawabannya tertinggi Bapak Ibu, karena ini adalah yang paling efektif. Tindakan yang paling efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Terima kasih Ibu Tni R. Nah, sementara tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat, itu juga betul tindakan efektif sebahagian. Nah, jadi sebahagian yang paling sangat efektif itu adalah A, ya Ibu, membuat panduan observasi. Ya, silakan ditap-tap layarnya Bapak Ibu. Targetnya malam ini kata Bu Desa adalah 50K. Ini kita sudah sampai di soal yang nomor 8. Kita soal ada 15, jadi tinggal 7 soal lagi, lebih kurang separuh lagi ya. Silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Pak, kalau soal SJT itu dimulai dari nomor berapa ya? Kalau ujian nanti 1 sampai 90, Ibu Nia. 1 sampai 90 itu adalah soal SJT. Jadi ini rinciannya. Mana ini? Info penting, tips menjawab, rincian nilai, tips rahasia. Ini. Soal kompetensi teknis itu 1 sampai 90, 91 sampai 135 itu adalah manajerial, sosial, dan kultural. Nah, setelah itu dilanjutkan 10 wawancara, soal wawancara. Ini mapel. Pak, apakah soal SJT semua atau sesuai mapel? Semuanya dalam bentuk SJT, jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran, Bapak Ibu. Jadi, semua soal PPK 2024 yang disebar kemarin dan juga 2025 tahap 2 ini berbentuk SJT, tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Jadi tidak ada lagi soal-soal profesional bidang keilmuannya Bapak Ibu, tetapi semua dalam bentuk SJT, Situational Judgment Test. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya, sama-sama Ibu Yani.
Bookshop, aku udah tes tadi sesi 3 karena jauh, sekarang baru sampai di rumah. Alhamdulillah. Gimana hasilnya, Ibu? Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, kita bahas soal nomor 9. Opsinya beda-beda tipis, dapat 530, kurang waktu, nggak keisi, wawancara nggak keisi 2. Ya, Alhamdulillah, selamat Bookshop. Nah, 537 itu tinggi ya. Nah, mudah-mudahan lolos. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Apakah A, B, C, D, atau E, Bapak Ibu? Nah, yang A memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah, ini kita lakukan asesmen awal dulu Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kemampuan peserta didik kita untuk masuk ke perkalian bilangan ratusan. Jadi ada pengetahuan prasyarat sebenarnya yang harus kita pahami dulu untuk peserta didik kita ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah A. Betul sekali Bapak Ibu. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Jadi ada pengetahuan prasyaratnya Bapak Ibu. Ketika masuk ke dalam ratusan, pastikan dulu untuk bilangan-bilangan puluhan, atau yang perkalian yang bilangan kecil itu mereka sudah memahami. Dengan demikian akan memudahkan peserta didik kita untuk masuk ke, terima kasih Ibu R, untuk masuk ke perkalian bilangan ratusan. Sementara yang B, skor 4, memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Itu juga bisa Bapak Ibu, tetapi setelah kita lakukan pemetaan kepada peserta didik kita terlebih dahulu. Amin, lulus P3K tahap 2. Amin. Semua yang ada di room ini yang akan mengikuti tes P3K, kami doakan semoga lulus dengan nilai yang terbaik. Dan ketika sudah lulus Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu implementasikan jawaban-jawaban Bapak Ibu ketika ujian. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah nantinya. Bagaimana kita bisa menjunjung tinggi kode etik sebagai guru, bagaimana kita menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, sehingga kita menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu Desi. Kita masuk kepada soal berikutnya. Soal yang ke-10, Bapak Ibu.
Ibu Zakials. Pak, saya sudah tes, alhamdulillah nilai 5,1 lemah di Soskul aja. Alhamdulillah. Selamat Ibu Zaki. Ini opsi-opsi yang sama di beberapa soal berbeda. Tetap semangat. Oke, kita masuk soal yang ke-10. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda. Sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Nah, ini semua rata-rata sepakat menjawab C, tetapi ada juga yang B, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. C, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Jadi kita akan mencari Bapak Ibu tindakan yang paling efektif. Apakah A, B, C, D, atau E? Kalau A, tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan tanpa kesulitan. Nah, tidak ada ini ya. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya di sini adalah tindakan yang paling efektif adalah Bapak Ibu meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Jadi di sini Bapak Ibu menggunakan prinsip kolaborasi ya, prinsip kolaborasi. Nah, jadi ini tindakan yang paling efektif. Sementara kalau mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tindakannya efektif tetapi tidak menyeluruh, tetapi sebagian. Pak, yang paket, kalau yang paket 60, berarti ini mansoswa saja, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Sementara kalau paket guru lengkap ini sudah ada mansoswa dan sudah ada SJT-nya. Jadi kalau Bapak guru direkomendasikan untuk mengambil paket guru saja karena sudah ada SJT dan mansoswanya juga ya. Begitu Bapak atau Ibu. Soal teknis guru cuma rata-rata satu kalimat. Nah, ini informasinya. Rata-rata satu kalimat. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting di sini redaksi soalnya Bapak Ibu paham. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membaca satu kalimat saja tentu akan lebih efektif lagi dan lebih cepat Bapak Ibu memahami maksud dari soal. Karena Bapak Ibu sudah dilatih dengan berbagai macam tipe soal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melewati soal-soal yang sulit, nah, alhamdulillah soal-soal yang pendek-pendek itu akan menjadi lebih mudah lagi bagi Bapak Ibu. Nah, jadi tetap semangat Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 11. Silakan Bapak Ibu baca. Ya, Ibu Nur Fitri sudah selesai ujian. Gimana tadi Bu? Ujiannya lancar? Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas.
Namun, beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan untuk menemui situasi tersebut? A. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, jadi diharapkan di sini ada proses kerjasama antara kedua suku tersebut, Bapak Ibu. B. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kasus-kasus yang relevan, berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka, memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu, menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasa tanpa terlalu memikirkan teori tersebut. Nah, jadi kalau E ini paling ini ya Bapak Ibu, yang tidak melakukan tindakan sama sekali. Oke Bapak Ibu, ini ada sedikit gangguan. Dua objek yang sama. Oke, silakan di tab-tab layarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah dapat 544 meskipun kondisi kurang fit. Alhamdulillah itu luar biasa sekali Ibu Nur Fitri. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan lulus P3K. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, soal nomor 11. Nah, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, tindakan yang paling efektif yang dilakukan adalah membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Diharapkan dengan kegiatan yang seperti itu, mereka dapat bekerja sama dan mengenyampingkan perbedaan antar suku masing-masing. Maka jawaban terbaiknya adalah A. Nah, selamat Ibu Fitri. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini sudah masuk kepada soal yang ke-11 Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Tapi kalau belum akur gimana bisa kerjasama? Nah, kan kita langkahnya Ibu Desi bagaimana kita bisa meminimalisir terjadinya konflik ini. Maka langkah solutif yang bisa kita lakukan adalah kita ajak mereka untuk bekerja sama. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur. Nah, mungkin kita lakukan dalam sebuah permainan, tetap dalam arahan kita sebagai seorang fasilitator. Nah, jadi dengan tugas kolaboratif ini diharapkan mereka mampu mengurangi ketidakakuran ini. Maka kita berikanlah tugas yang saling bekerja sama. Kalau kita lihat di soal-soal yang lain, ini dia kan ada tindakan levelnya berbeda-beda ya. Level yang tertinggi itu adalah tindakan dengan melakukan tindakan yang efektif. Ada yang hanya sekedar informasi, ada yang hanya sekedar arahan ataupun tidak memberikan solusi yang nyata. Nah, itu biasanya nilainya sedikit lebih rendah. Bu Guru Indah, saya dapat nilai 576. Alhamdulillah, selamat kepada Bu Guru Indah. Nah, berarti rata-rata ini alumni-alumni kita sudah banyak yang mengikuti ujian ya, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu kita dan teman-teman kita yang sudah ujian ini, Bapak Ibu, tidak lain itu adalah nilai-nilai yang mereka peroleh adalah proses dari mereka belajar. Jadi tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Kita masuk soal berikutnya, soal nomor 12. Ya, Bu Guru Indah mengikuti sejak bulan puasa. Ya, betul sekali ya. Kalau bulan puasa kita live-nya 3 kali dalam sehari itu Bapak Ibu.
Masih ada 3 soal lagi setelah ini Bapak Ibu. Kita ada 15 soal malam ini. Oke, soal nomor 12. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini berhubungan dengan kode etik guru juga ya Bapak Ibu. Mencoba menolak dengan penyampaian halus dan sopan, memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. Bapak Ibu pilih mana yang ada tindakan ya, bukan hanya sekedar mencari informasi, memberikan arahan, memulai, mencoba, berusaha, tetapi cari yang betul-betul efektif tindakan yang dilakukan. Nah, jadi di sini antara opsi A, B, C, D menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. E. Melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu siswa tanpa melakukan pelanggaran etika. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa C paling tinggi? Karena di sini ada tindakannya Bapak Ibu, berkolaborasi dengan orang tua tanpa melakukan pelanggaran etika. Kalau D, kita hanya menyatakan penolakan secara tegas tanpa ada tindakan untuk memberikan solusi kepada peserta didik kita. Makanya jawaban terbaiknya adalah C. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Jadi ingat ya Bapak Ibu, prinsip dari pengerjaan soal SJT adalah prioritaskan kebutuhan siswa. Nah, bagaimana dengan kasus tersebut? Siswa dapat kita bantu tetapi tidak menyalahi aturan. Nah, makanya jawaban terbaiknya adalah C. Oke, silakan di tap-tap layar dulu Bapak Ibu. Sudah melebihi target 50K. Alhamdulillah. Kita masuk pada soal berikutnya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa kalau yang belum memiliki paket soal kami, silakan segera Bapak Ibu order paket lengkap kami. Silakan dihubungi adminnya. Dan juga Bapak Ibu yang belum melihat rekaman layar kami dan juga soal-soal tryout yang kami setting dengan timer, nah itu Bapak Ibu bisa kunjungi akun YT kami ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe di-subscribe di sini rekaman layar setiap live kami dan juga baik itu saya ataupun Bu Desa, terus juga soal-soal tryout yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri tanpa berbayar. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ibu live malam ini, Pak. Nah, kayaknya Ibu Revika kayaknya tidak malam ini. Mungkin besok ya, karena tadi Bu Desa juga banyak pekerjaan sehingga terlalu capek. Nah, jadi untuk malam ini mungkin tidak ya, Bu Desa. Kita masuk ke soal nomor 13. Silakan Bapak Ibu baca soalnya.
Oke, soal nomor 13. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tanpa kurang berperanan. Nah, sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Nah, kira-kira apa tindakan yang paling efektif yang bisa dilakukan sehingga permasalahan ini dapat teratasi? A. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik. Nah, berarti ini tindakan arahan ya Bapak Ibu, belum yang efektif yang melakukan. Mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Nah, berarti dengan kegiatan ini maka kita akan mendapatkan apa titik permasalahannya. Berarti ini adalah sebuah tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu. Mencoba memberi survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS, menanyakan pendapat rekan guru lain, berpikir tentang melakukan evaluasi dari kerjasama itu selama ini. Baru berpikir ya. Apa Bapak rekam live ini? Alhamdulillah direkam ya. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, Ibu Desa mengingatkan sudah di soal-soal terakhir. Kalau mengingatkan harusnya di awal-awalnya ya, Ibu Desa. Oke, jawaban terbaiknya betul sekali Bapak Ibu adalah B. Mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan yang efektif untuk mencari solusi dari permasalahannya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan demikian, jawaban terbaiknya adalah B. Ya. Mungkin Ibu Desa lelah ini ya Bapak Ibu, jadinya tidak fokus. Oke, masih ada 2 soal lagi Bapak Ibu. 15 soal, Ibu Maca atau Bapak. Nah, kita masuk ke 2 soal terakhir. Pilihlah jawaban yang sebuah tindakan yang memberikan solusi, Bapak Ibu. Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetisinya akan sangat tinggi. Namun, Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapi? Nah, jadi di sini kan agak mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nah, tetapi jawaban yang paling melakukan tindakan ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar berusaha ataupun juga hanya dengan arahan. Nah, itu jawabannya cenderung nilainya kurang tinggi dibandingkan dengan tindakan yang memberikan solusi Bapak Ibu. A. Mengidentifikasi penyebab kekalahan. Nah, dengan mengetahui apa. Ini prosesnya kita namakan kayak evaluasi ya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita tidak menang pada kompetisi ini. Nah, dengan mengidentifikasi ini diharapkan ke depannya kita bisa memperbaiki kekalahan
dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Yang B menekankan pada pengalaman yang diperoleh, itu betul juga Bapak Ibu, tetapi belum memberikan tindakan yang solutif untuk kedepannya seperti apa. Tetap menyemangati mereka, nah itu juga perlu kita lakukan untuk memotivasinya, tetapi belum sebuah tindakan yang terlalu nyata Bapak Ibu untuk solusinya. Memahami kekecewaan mereka, nah ketika kita hanya memahami berarti kita tidak melakukan tindakan yang solutif. Merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia, apalagi yang E ini Bapak Ibu. Nah ini membuat siswa semakin down. Maka mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah A. Dengan mengidentifikasi penyebab kekalahan, maka kedepannya kita bisa memperbaiki apa kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, sehingga kita dapat meminimalisir kekalahan di kompetisi berikutnya. Berarti jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Ya, tinggal satu soal lagi, Bu Desa. Jadi, alhamdulillah kalau ada Bu Desa di dalamnya, capeknya hilang ya. Kita masuk soal terakhir, Bapak Ibu. Soal nomor 15. Ya, seperti itulah Bapak Alam Abdi. Kita terkadang hanya bisa berkomunikasi lewat suara. Oke, kita masuk satu soal terakhir nomor 15. Seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional, padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Nah, berarti sudah dilakukan ini ya Bapak Ibu, yang sesuai dengan kondisinya. Namun setelah itu terjadi lagi perubahan perilaku yang bersikap emosional. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Nah, A. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Nah, kalau untuk anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu, ketika kita sudah mencoba mengintervensi dengan kemampuan kita, nah, ketika itu tidak berhasil, maka hal terbaiknya salah satunya kita serahkan ke ahlinya. Ya. B. Meminta petunjuk pada guru BK atau konselor sekolah tentang hal-hal yang dilakukan. Menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan, kalau menyampaikan, mempertimbangkan, memikirkan, itu levelnya masih baru paham gitu Bapak Ibu, tetapi belum melakukan sebuah tindakan. Memberikan jeda bagi peserta tersebut untuk menenangkan diri dan tidak masuk sekolah sementara waktu. Nah, justru ini akan membuat dia semakin tertinggal ya Bapak Ibu. Nah, maka mana yang merupakan sebuah tindakan, tindakan yang efektif. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya di sini adalah A, Bapak Ibu. Kenapa? Karena A ini adalah meminta bantuan, meminta petunjuk pada guru BK dan juga konselor, berarti adalah sebuah tindakan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau A jawabannya lebih tinggi karena untuk anak berkebutuhan khusus ketika kita sudah melakukan pendampingan dan tidak berhasil, maka harus diserahkan kepada konselor atau psikolog yang ahli yang menanganinya, Bapak Ibu.
Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai 15 soal. Nah, bagaimana Bapak Ibu?